Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID. Ada darah penaluk di nadinya, tapi hatinya tunduk hanya kepada Allah. Ia lahir dari garis keturunan dua legenda dunia, Timur Leng dan Genghis Khan. Namun nasibnya tidak ditulis dengan tinta kemenangan, melainkan air mata perjuangan. Ketika semua yang dimilikinya direnggut, tanah, tahta, bahkan keluarga, ia tak mengangkat pedang untuk membalas, melainkan mengangkat tangan ke langit. Dan dari doa itulah lahir sebuah imperium yang menggetarkan benua. Namanya Babur, seorang pemuda buangan dari lembah Fergana yang menolak tunduk pada takdir. Dari reruntuhan kekalahan, ia menyeberangi sungai, menantang ribuan pasukan, dan mendirikan kerajaan yang kelak melahirkan generasi emas Islam di India. Namun, ada sesuatu yang tak pernah tercatat di buku sejarah. Pengorbanan sunyi Babur di akhir hidupnya, ketika ia menukar nyawa sendiri demi anak yang sekarat. Inilah kisah yang akan membuatmu menatap sejarah dengan air mata dan kagum. Kisah tentang seorang penakluk yang menang, bukan karena perang, tapi karena iman. Babur, raja yang menukar hidupnya demi cinta dan surga. Bab 1, Bayangan dari Timur, pewaris yang dihapus dari sejarah. Bayangkan seorang anak muda berjalan sendirian di tengah salju yang menelan seluruh lembah Fergana. Di tangannya, ia menggenggam pedang tua yang sudah berkarat. Pedang itu bukan sekadar senjata, tapi satu-satunya peninggalan dari leluhurnya, Timur Leng, sang penakluk dunia yang ditakuti dari Samarkand hingga Damaskus. Anak itu bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Ia bukan pangeran dengan mahkota, bukan raja dengan istana megah. Ia hanyalah pewaris yang dilupakan, anak dari garis keturunan yang pernah mengguncang dunia, dan kemudian dihapus dari sejarah. Dalam banyak buku pelajaran modern, nama Babur muncul sekilas, hanya disebut sebagai pendiri dinasti Mughal di India, kerajaan yang melahirkan keindahan abadi seperti Taj Mahal. Tapi di balik catatan sejarah yang kaku itu, tersimpan kisah lain yang jarang diungkap. Kisah tentang seorang pewaris yang kehilangan segalanya. Tapi justru di saat itulah ia menemukan kekuatan sejatinya. Sebuah kisah yang mungkin sengaja dikaburkan karena terlalu menyala bagi dunia yang takut pada kebangkitan iman. Babur lahir pada tahun 1483 Masehi di lembah Fergana, wilayah subur di jantung Asia Tengah. Ayahnya, Umar Sheikh Mirza, adalah keturunan langsung Timur Leng, sementara ibunya berasal dari garis Genghis Khan. Dua darah besar mengalir di tubuhnya, darah penakluk dan darah pemimpin. Tapi seperti semua kisah besar yang ditulis Tuhan, Babur tidak dilahirkan untuk hidup mudah. Di usia 12 tahun, ketika sebagian anak baru belajar membaca Quran dengan lancar, ia sudah harus memikul takhta yang dikelilingi pengkhianatan. Ayahnya wafat secara misterius, jatuh dari menara istana. Catatan resmi menyebutnya kecelakaan. Namun di naskah tua dari Bukhara tertulis bahwa kematian itu adalah hasil dari konspirasi internal, dirancang oleh mereka yang takut pada kebangkitan keturunan Timur Leng. Saat tubuh ayahnya dikuburkan, Babur berdiri diam. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya berbisik pelan, "Jika dunia menolak warisan ayahku, biarlah Allah yang mewariskannya kepadaku." Setelah itu, kekuasaan Fergana bergetar. Pamannya dari Samarkand menyerang, menterinya berkhianat, dan sekutunya berbalik arah. Babur yang baru 12 tahun terpaksa memimpin sendiri pasukan kecilnya. Ia kalah, takhtanya direbut. Sekutu-sekutunya melarikan diri. Ia menjadi pengembara, tanpa rumah, tanpa negeri. Tapi justru dalam kehancuran itulah, sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Dalam catatan hariannya, Babur Nama, ia menulis, "Aku telah kehilangan dunia, tapi mungkin aku baru menemukan diriku." Kalimat itu lahir bukan dari keputusasaan, tapi dari kesadaran bahwa kekuasaan dunia hanyalah bayangan, dan bayangan tak bisa dimiliki. Di masa pelariannya di pegunungan Hindu Kush, Babur bertemu dengan seorang sufi tua yang tak disebutkan namanya. Dalam naskah kuno yang dikabarkan disalin oleh muridnya, tertulis bahwa sufi itu berkata, "Kau bukan pewaris tahta, kau pewaris ujian. Kau akan jatuh 1000 kali, agar dunia tahu siapa yang menegakkanmu."
Sejak pertemuan itu, Babur tak lagi sama. Ia mulai menulis doa-doa panjang di tengah malam, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Bukan untuk menaklukkan manusia, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Namun di balik perjalanan spiritualnya, ada hal yang lebih misterius. Dalam catatan yang ditemukan di perpustakaan Topkapi, terdapat surat Babur kepada salah satu sahabatnya. Di situ ia menulis, "Aku tidak hanya membawa darah timur, tapi juga rahasia yang ia sembunyikan dari dunia." Tidak ada yang tahu pasti apa maksudnya. Sebagian menduga Babur berbicara tentang taktik perang, namun sebagian ulama percaya ia merujuk pada warisan spiritual Timur Leng, warisan pengetahuan dan doa yang hanya diwariskan kepada keturunan tertentu. Sebuah warisan yang disebut dalam manuskrip lama sebagai Mirathul Qudrah, pusaka kekuasaan ilahi. Sejarah kemudian mencatat Babur sebagai penakluk, tapi hampir tidak ada yang tahu bahwa ia memulai perjalanan itu sebagai orang buangan. Ia berjalan dari lembah Fergana ke Kabul, dari Kabul ke India, membawa nama yang sudah nyaris dilupakan. Dunia menyebutnya pengungsi. Tapi di mata Allah, mungkin ia sedang menjalani takdir yang telah ditulis berabad-abad sebelumnya. Zahiruddin Muhammad Babur, anak Timur Leng yang terlupakan, bukan hanya mewarisi pedang, tapi juga cahaya. Dan sejarah yang mencoba menutup kisahnya dengan debu politik, justru tidak sadar telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kisah tentang seorang manusia yang kalah oleh dunia, tapi menang oleh takdir. Bab 2. Anak Singa Fergana. Udara Fergana pagi itu masih beraroma darah dan debu. Dari kejauhan, tampak sosok muda menatap ke arah matahari yang baru muncul di balik pegunungan. Wajahnya keras, matanya tajam, tapi langkahnya gontai. Ia baru berusia 14 tahun, namun di pundaknya sudah terpasang beban yang biasanya hanya dipikul oleh raja tua. Beban kehilangan segalanya. Dialah Zahiruddin Babur, anak singa dari lembah Fergana. Sejak kehancuran kerajaannya, Babur hidup berpindah dari satu lembah ke lembah lain. Ia ditemani hanya segelintir prajurit yang setia, orang-orang yang lebih percaya pada janji Allah daripada janji dunia. Di malam-malam panjang, mereka tidur di tanah dingin, dan Babur menatap langit tanpa kata. Dalam catatannya ia menulis, "Aku merasa dunia menutup pintunya, tapi Tuhan membuka jendela yang tidak kulihat." Kalimat itu bukan puitis, melainkan hasil dari luka yang dalam. Luka yang membentuknya menjadi manusia baru. Di tengah penderitaan itu Babur tak menyerah. Ia mulai menata pasukan kecil, melatih mereka dengan disiplin yang luar biasa. Ia mempelajari taktik lama para penakluk Turki dan Mongol. Tapi ia juga memperdalam ilmu strategi dari Al-Quran, tentang kesabaran, keteguhan, dan keyakinan pada pertolongan Allah. Babur tahu, kekuatan sejati bukan pada jumlah, tapi pada keteguhan hati. Ia sering berkata kepada tentaranya, "Kita bukan pasukan besar, tapi kita pasukan yang mengingat namanya." Namun, tak semua orang menginginkan kebangkitannya. Para bangsawan dari Samarkand memandangnya dengan sinis. Mereka menyebut Babur sebagai bocah keras kepala yang masih bermimpi tentang masa lalu. Ia menjadi bahan ejekan, dianggap ancaman kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Tapi mereka lupa, api besar selalu dimulai dari percikan kecil. Babur menyimpan dendam yang tidak meledak dalam amarah, tapi mengeras menjadi tekad. Dalam pelarian ke wilayah timur Samarkand, ia menemukan kembali sekelompok pengikut setia yang dulu sempat tercerai. Mereka adalah bekas pasukan ayahnya, veteran perang yang menua di padang kering. Saat mereka melihat Babur datang dengan wajah kurus dan mata menyala, mereka sujud di hadapannya. Salah satu dari mereka berkata, "Kami melihat timur dalam pandanganmu." Babur menunduk, lalu menjawab pelan, "Aku bukan timur, tapi mungkin Allah ingin aku meneruskan ujian yang sama." Babur kemudian mulai menulis kembali dalam Babur Nama, bukan tentang kekalahan, melainkan tentang makna hidup yang ia temukan di jalan panjang itu. Ia menulis tentang kesederhanaan, tentang melihat kebesaran Allah di balik setiap musibah. Ia menulis bahwa kadang kehinaan adalah awal dari kemuliaan. Dan dari tulisan-tulisan itu, kita mengenal sisi lain Babur. Bukan sekadar penakluk, tapi pemikir, penyair, dan hamba yang mencari makna dari setiap luka. Namun di balik perjalanan spiritualnya,
muncul kisah yang jarang disebutkan. Dalam satu periode pengasingan di wilayah Khurasan, Babur sempat diterima di sebuah madrasah tua. Di sana ia bertemu seorang alim yang menasihatinya dengan kalimat yang kelak menjadi arah hidupnya. Jangan kejar takhta, kejarlah ridha. Karena jika Allah ridha, dunia akan datang sendiri. Sejak saat itu Babur menolak banyak tawaran sekutu yang menjanjikan kekuasaan cepat, tapi penuh tipu daya. Ia memilih berjalan lambat, tapi bersih. Satu malam di tengah perjalanan menuju Kabul, ia menatap pasukannya yang sedang tidur di bawah bintang. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau ambil istanaku, tapi jangan ambil semangatku. Engkau cabut kebesaranku, tapi jangan cabut imanku." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi dari situlah lahir kekuatan yang kelak menembus ribuan mil. Sejarah hanya mencatat Babur sebagai pendiri kerajaan. Tapi sebelum menjadi raja, ia lebih dulu menjadi pelajar kehidupan. Ia belajar dari kekalahan, dari dingin gunung, dari lapar, dari kesunyian. Ia belajar bahwa takhta tanpa iman hanyalah debu yang ditiup angin. Dan di antara reruntuhan Fergana, seorang remaja bernama Babur mulai berubah dari anak yang kehilangan segalanya menjadi anak singa yang siap menerkam dunia. Bab 3. Jalan berdarah menuju Kabul. Kisah Babur kini memasuki babak yang lebih gelap. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai pengembara di tanah Asia Tengah, langkahnya berujung pada satu keputusan besar, meninggalkan tanah leluhur dan menatap ke arah pegunungan Hindu Kush. Itu bukan sekadar perjalanan lintas negeri. Itu adalah langkah seorang lelaki yang rela meninggalkan bayang-bayang masa lalu demi menemukan masa depan yang dijanjikan. Babur tahu, Samarkand yang dulu ia impikan kini bukan lagi miliknya. Setiap upaya untuk merebut kembali kota itu selalu berakhir dengan pengkhianatan dan kekalahan. Ia mulai menyadari bahwa Allah mungkin tidak menakdirkannya menjadi penguasa di tanah kelahirannya. Maka ia memilih jalan lain. Jalan menuju Kabul, sebuah kota yang kala itu terlupakan, terjepit di antara gunung-gunung batu dan lembah penuh bahaya. Tapi justru di sanalah sejarah baru akan dimulai. Perjalanan menuju Kabul tidaklah mudah. Pasukannya kecil, bekal terbatas, dan musim dingin datang lebih cepat dari dugaan. Banyak yang meninggalkan barisan. Mereka mengira Babur sudah kehilangan arah. Tapi Babur tetap melangkah, menembus badai salju dan hutan kering. Dalam Baburnama, ia menulis, "Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku yakin bumi Allah luas bagi mereka yang bersabar." Keyakinan itulah yang menuntunnya ketika semua logika menyerah. Di sepanjang jalan mereka diserang oleh perampok gunung, disergap oleh suku-suku lokal, bahkan beberapa kali kehilangan seluruh perbekalan. Namun setiap kali musibah datang, Babur justru terlihat semakin tenang. Ia memimpin bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Ia selalu berjalan paling depan, meski kakinya luka, meski jubahnya robek. Ia tak mau disebut raja, ia menyebut dirinya hanya amir kecil yang mencari arah. Ketika akhirnya mereka tiba di lembah Kabul, pemandangan di depannya membuat semua penderitaan seakan terbayar. Lembah itu subur, dikelilingi pegunungan yang kokoh, dan memiliki jalur strategis ke India serta Persia. Kabul saat itu bukan pusat kekuasaan besar, namun memiliki potensi untuk menjadi benteng baru bagi umat Islam. Babur berdiri di atas sebuah bukit dan berkata kepada pasukannya, "Inilah tanah yang akan menjadi saksi kebangkitan kita. Dari lembah ini, dunia akan mengenal nama kita." Babur kemudian membangun kembali struktur kekuasaan dari nol. Ia memperlakukan penduduk lokal dengan adil, membangun masjid, memperbaiki irigasi, dan memperkuat pasukan. Dalam waktu singkat, Kabul berubah dari kota sunyi menjadi pusat militer yang tangguh. Tapi di balik keberhasilan itu, Babur tidak pernah melupakan rasa haus spiritualnya. Ia tetap menulis, tetap berdoa, tetap mengingat masa-masa ketika ia tidak memiliki apapun selain harapan. Namun bayangan Timur Leng tetap menghantuinya. Ia sering bermimpi melihat kakek buyutnya itu berdiri di padang luas, menatapnya dengan tatapan tajam. Dalam mimpinya Timur berkata, "Kekuasaan bukan warisan, tapi ujian. Apakah engkau siap menanggungnya?" Babur selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu darah penakluk mengalir di tubuhnya,
Tapi kali ini ia ingin menjadi penakluk yang berbeda. Bukan yang membakar dunia, tapi yang membangun kembali dunia Islam dari puing-puing kehancuran. Dari Kabul, Babur mulai memperluas pengaruhnya ke Ghazni, Kandahar, hingga perbatasan India. Tapi di setiap penaklukan, ia selalu menolak gelar Padishah atau Raja Agung. Ia lebih memilih disebut pelayan Allah di bumi. Baginya, kekuasaan bukan mahkota, melainkan amanah yang rapuh. Ia tahu, satu kesombongan saja bisa membuatnya kehilangan segalanya, seperti dulu di Fergana. Dan dari lembah Kabul itulah, api kecil yang dulu nyaris padam kini menyala kembali. Babur telah menemukan tempat, pasukan, dan keyakinan baru. Tapi yang belum ia tahu, jalan di depannya akan jauh lebih berbahaya. Karena dari arah timur sebuah dunia besar sedang menunggunya, India negeri megah yang kelak akan ia masuki bukan dengan kebencian, tapi dengan keimanan. Bab 4. Bayangan di balik Sungai Indus. Kabar tentang sosok penakluk dari pegunungan Kabul mulai menyebar ke seluruh Asia Selatan. Namanya dibisikkan di pasar-pasar Lahore, di antara kafilah Gujarat, dan di istana Delhi yang penuh intrik. Babur keturunan Timur Leng yang menatap ke timur. Namun tak banyak yang tahu, langkahnya menuju India bukan karena ambisi, melainkan karena panggilan takdir yang lebih besar. India pada masa itu sedang terpecah. Dinasti Lodi di Delhi kehilangan wibawa. Para bangsawan saling berkhianat dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kezaliman merajalela, sementara ulama-ulama dibungkam atau dipaksa mendukung penguasa lalim. Di tengah kekacauan itu, beberapa tokoh Islam yang saleh mengirim utusan ke Kabul, memohon agar Babur datang menegakkan keadilan. Surat mereka sampai di tangannya pada suatu malam musim semi. Dalam Baburnama, ia menulis, mereka memintaku menegakkan kebenaran. Jika ini perintah dari Allah, maka siapa aku untuk menolak? Babur tidak gegabah. Ia mempelajari kondisi India, membaca sejarah para penakluk sebelumnya, dari Mahmud Ghaznawi hingga Alauddin Khalji. Ia memahami bahwa menaklukkan India bukan hanya urusan pedang, tapi juga urusan jiwa. Negeri itu luas, beragam, dan penuh jebakan politik. Namun setelah sholat malam yang panjang, ia memutuskan waktunya telah tiba. Ia berkata kepada pasukannya, kita tak mencari emas tapi ridha. Jika Allah berkehendak, tanah India akan menjadi tempat Islam berdiri tegak kembali. Perjalanan ke India adalah ujian iman. Babur dan pasukannya menyeberangi Sungai Indus, perbatasan antara dunia lama dan dunia baru. Airnya dingin dan deras, tapi Babur menatapnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, sekali menyeberang, tidak ada jalan kembali. Di tepi sungai itu, ia menancapkan panji hitam bertuliskan La ilaha illallah dan berdoa, Ya Rob, jika ini jalanmu, kuatkan langkah kami meski darah harus jadi jembatan. Begitu memasuki Punjab, mereka menghadapi tantangan besar. Alam yang asing, iklim yang keras, dan musuh-musuh yang lebih banyak dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Sultan Ibrahim Lodi mengerahkan pasukan besar dengan gajah perang, lambang kekuatan India yang menakutkan. Tapi Babur tidak gentar. Ia memiliki senjata rahasia, disiplin dan taktik perang api. Formasi barisan meriam dan arquebus yang belum pernah dilihat di medan India. Malam sebelum perang pertama, Babur berkeliling perkemahan. Ia menatap setiap prajurit satu persatu, memastikan semangat mereka tidak goyah. Ia berkata lembut, kita sedikit tapi kita membawa cahaya yang mereka tak miliki. Jika kita gugur, kita syahid. Jika menang, itu pertolongan Allah. Kata-kata itu membuat para prajurit meneteskan air mata. Mereka tahu, besok bukan sekadar pertempuran, tapi penentuan nasib dunia Islam di timur. Dan ketika fajar menyingsing di Panipat, bumi berguncang. Suara meriam pertama meledak, dan asap hitam menutupi langit. Pasukan Lodi yang besar kehilangan formasi. Babur memimpin dari depan, bukan dari balik tenda. Ia menunggang kuda putih, membawa panji bertuliskan ayat kemenangan. Dalam kekacauan debu dan darah, pasukan kecil dari Kabul menggulung ribuan musuh seperti badai gurun. Hari itu, 21 April 1526 Masehi, menjadi hari yang mengubah peta dunia Islam. Ibrahim Lodi tewas di medan perang, dan Babur memasuki Delhi bukan sebagai penakluk sombong, tapi sebagai pembaharu. Ia memerintahkan agar rakyat tidak diganggu, masjid-masjid dibangun kembali,
dan pajak kejam dihapuskan. Ia berkata, kerajaan bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan kebenaran. Namun di balik kemenangan itu, Babur merasa sunyi. Ia menatap ke langit Delhi dan berbisik, apakah ini akhir atau baru permulaan? Karena jauh di dalam hatinya ia tahu, menaklukkan negeri jauh lebih mudah daripada menaklukkan diri sendiri. Bab 5. Takhta, Doa, dan Air Mata. Kemenangan di Panipat menjadikan Babur penguasa baru atas Delhi dan Agra. Namun kemenangan itu bukan akhir, melainkan ujian yang lebih berat. Di tengah pesta kemenangan, Babur tidak berbangga diri. Ia memerintahkan agar azan dikumandangkan di seluruh penjuru kota, bukan untuk merayakan dirinya, melainkan untuk mengingatkan bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah. Ia berkata, takhta hanyalah debu jika hati tidak tunduk kepadanya. Setelah perang, Babur menolak hidup dalam kemewahan istana. Ia lebih sering tinggal di taman sederhana di tepi sungai Yamuna, menulis catatan dan memikirkan nasib rakyatnya. Ia mengatur pajak agar lebih adil, menata birokrasi, dan menolak korupsi yang mengakar di pemerintahan lama. Ia ingin menciptakan kekuasaan yang berlandaskan iman, bukan ketakutan. Para penulis istana mencatat bahwa Babur sering duduk di antara rakyat kecil, mendengar keluhan mereka tanpa pengawal. Ia berkata, raja sejati bukan yang ditakuti, tapi yang didoakan. Namun bayangan gelap terus menghampiri. Beberapa bangsawan bekas pengikut Lodi bersekongkol, menabur fitnah, mencoba mengguncang kekuasaan Babur yang baru berdiri. Mereka menyebar isu bahwa Babur hanyalah penjajah dari Kabul, bukan penguasa sah India. Tetapi Babur tidak membalas dengan kekerasan. Ia menjawab dengan karya, membangun taman-taman, memperindah kota, dan menulis puisi-puisi tentang kebesaran Allah di tengah kekacauan dunia. Namun ujian terbesarnya tidak datang dari musuh, melainkan dari rumahnya sendiri. Putra kesayangannya, Humayun, jatuh sakit keras. Babur yang pernah menaklukkan gunung dan menyeberangi sungai, kini tak berdaya di depan ranjang anaknya. Para tabib mengangkat tangan, tak lagi punya harapan. Dalam catatannya, Babur menulis dengan air mata, aku telah menaklukkan negeri, tapi tidak mampu menaklukkan takdir. Malam itu, Babur berdoa sendirian di halaman istana. Ia menengadahkan tangan, menangis dalam sujud panjang, lalu berkata kalimat yang kelak mengguncang sejarah. Ya Allah, jika Engkau menulis sakit ini untuk anakku, maka ambillah darinya dan berikan padaku. Biarlah aku yang menanggungnya. Pagi berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Humayun mulai membaik, sementara Babur mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Para saksi mencatat, wajahnya tetap tenang, seolah menerima perjanjian yang telah ia ucapkan semalam. Ia menolak semua obat, hanya meminta air wudhu dan mushaf kecil di sisinya. Ketika kesehatannya semakin menurun, Babur memanggil para penasihat dan keluarganya. Dengan suara pelan namun tegas ia berkata, jangan tangisi kepergianku. Aku telah melihat dunia, dan dunia bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Jagalah iman, bukan istana. Beberapa hari kemudian, tubuhnya dimakamkan dengan kesederhanaan di Agra, sebelum akhirnya dipindahkan ke Kabul, tanah yang paling ia cintai. Di batu nisannya tertulis kalimat yang menggambarkan seluruh hidupnya. Jika ada surga di bumi, maka disinilah, di hati yang selalu mengingat Allah. Sejarawan mencatat Babur sebagai penakluk besar, pendiri dinasti Mughal, pengubah wajah India. Tapi di balik gelar dan kemenangan, ada sisi yang jarang diungkap. Seorang raja yang rela menukar hidupnya demi nyawa anaknya, seorang pejuang yang lebih mencintai keabadian ruh daripada kejayaan dunia. Dan begitulah Babur menutup kisahnya, bukan dengan pedang yang diangkat tinggi, tapi dengan tangan yang terangkat dalam doa. Dari anak yang kehilangan segalanya di Fergana, hingga menjadi raja besar yang meninggalkan dunia dengan senyum tenang, Babur telah membuktikan satu hal, kekuatan sejati seorang penakluk bukan terletak pada wilayah yang ia kuasai, melainkan pada hati yang mampu ia tundukkan, termasuk hatinya sendiri. Bab 6. Warisan sang penakluk yang bersujud. Setelah kepergian Babur, dunia Islam kehilangan bukan sekadar seorang raja, melainkan sebuah jiwa yang menyatukan iman,
dan keberanian dalam satu tubuh fana. Dinasti Mughal yang ia dirikan kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat dalam sejarah dunia. Kekuasaan yang membentang dari Kabul hingga Bengal, dari Himalaya hingga Samudra Hindia. Namun bagi Babur, kejayaan bukan tentang luasnya wilayah, melainkan tentang apa yang ditinggalkan setelah jasad berhenti bernapas. Warisan terbesar Babur bukan istana, bukan harta, dan bukan kekuasaan, melainkan jiwa kepemimpinan yang bersujud. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu menangis di hadapan Allah lebih lama daripada ia bersorak di medan perang. Ia menulis dalam Babur Nama, kemenangan bukan ketika musuh roboh, tapi ketika hawa nafsu tunduk. Kalimat itu menjadi warisan spiritual bagi para penerusnya dari Humayun, Akbar hingga Aurangzeb, meski tidak semuanya mampu memahami makna terdalam kata-kata itu. Dalam catatan para ulama istana, Babur selalu mengingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan. Ia menolak kemegahan tanpa makna, membangun masjid lebih banyak daripada istana, dan mewajibkan para pejabatnya menegakkan keadilan. Ia sering berkata, "Jika seorang fakir tidur dalam kelaparan sementara aku bersenang-senang di istana, maka aku telah gagal sebagai hamba." Kata-kata itu membekas hingga berabad-abad, menjadi pedoman moral di tengah dunia yang haus kuasa. Namun ada sisi misterius dari peninggalan Babur yang jarang diungkap. Di dalam arsip tua Kabul, ditemukan naskah berusia 5 abad berisi doa-doanya yang ditulis dengan tinta samar. Salah satu di antaranya berbunyi, "Ya Allah, jangan jadikan keturunanku pemilik bumi, tapi jadikan mereka penjaga cahayamu di atas bumi." Kalimat itu seakan nubuat, sebab meski dinasti Mughal kelak menjelma menjadi kerajaan megah, kebesaran mereka hancur bukan karena musuh, melainkan karena lupa pada sumber kekuatan sejati, iman. Disinilah letak keabadian Babur. Ia tidak hidup untuk membangun singgasana, tapi untuk meninggalkan teladan tentang arti keteguhan dalam keimanan. Di makamnya di Kabul, di antara bunga liar dan suara sungai, terdapat ukiran sederhana, tanpa mahkota atau lambang kerajaan. Hanya tulisan dalam bahasa Persia. Di sini beristirahat seorang hamba yang berjuang, bukan untuk dunia, tapi untuk kebenaran. Itulah Babur, anak Fergana yang kehilangan segalanya, lalu menaklukkan dunia dengan kesabaran. Seorang penakluk yang menang bukan dengan jumlah pasukan, tapi dengan kekuatan doa. Ia datang dari darah Timur Leng, tapi berjalan di jalan yang jauh lebih sunyi, jalan menuju Allah. Dari kisah Babur, kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang duduk di singgasana, tapi siapa yang berani berlutut di hadapan Tuhannya. Ia bukan hanya menulis sejarah, tapi menanamkan makna, bahwa setiap luka bisa menjadi doa, dan setiap kekalahan bisa menjadi jalan menuju kemenangan yang lebih tinggi. Mungkin itulah sebabnya kisah Babur jarang dielu-elukan, seperti para penakluk lain. Ia tidak meninggalkan kisah keangkuhan, tapi warisan kerendahan hati. Ia bukan raja yang disembah, tapi hamba yang dikenang. Dan kini, 5 abad telah berlalu. Namun setiap kali angin berhembus di atas makamnya, seolah terdengar bisikan yang sama. Bangkitlah wahai umat Islam. Jika imanmu teguh seperti Babur, maka bumi ini akan tunduk di bawah sujudmu. Inilah kisah Zahiruddin Muhammad Babur, anak Timur Leng yang terlupakan, tapi mengubah sejarah dunia Islam selamanya. Saksikan kisah-kisah penakluk sejati lainnya hanya di History Islam ID, tempat di mana sejarah berbicara dengan cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.